Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Ayah dipimpin ketua kelasnya. Membaca doa mulai. Selesai. Oke, ibu absen dulu ya. Ya. Tivi hadir. Olive Hadir. Eni Hadir. Arif. Hadir. Oke. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa melaksanakan proses pembelajaran meskipun dalam masa pandemi COVID-19. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari apa? Ada yang masih ingat? Apa? Kalor. Apa itu kalor? Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Ya, makasih Mbak, benar sekali. Pernahkah kalian merebus air? Pernah. Melihat ibu kalian merebus air, pernah kan ya? Pernah. Yang awalnya airnya dingin kemudian menjadi panas kan? Ya. Bahkan bukan cuma airnya yang panas, tubuh kita lama-kelamaan juga akan merasakan hangat ya kalau berada di dekat api. Ya. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini tentang perpindahan kalor. Nah, apa itu perpindahan kalor? Perpindahan kalor adalah panas yang berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan berbagai cara. Nah, jenis perpindahan kalor ada 3. Yang pertama, konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Nah, lebih jelasnya Ibu akan menjelaskan melalui PPT ya. Disimak ya PPT-nya. Nah, ini macam-macam perpindahan kalor yang sudah Ibu sebutkan tadi, konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Apa itu konduksi? Konduksi adalah perpindahan kalor melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Nah, benda yang jenisnya berbeda memiliki kemampuan menghantarkan panas secara konduksi yang berbeda pula. Ada 2 jenis bahan, yaitu konduktor dan juga isolator. Konduktor merupakan bahan yang dapat menghantarkan kalor dengan baik, sedangkan isolator itu bahan yang menghantarkan kalor dengan merupakan bahan konduktor seperti timbal, baja, aluminium, emas, tembaga, dan perak. Sedangkan isolator yang menghantarkan panas dengan buruk itu seperti air, bata, kayu, styrofoam, udara, dan juga hampa. Selanjutnya itu contoh perpindahan kalor secara konduksi. Pernahkah kalian menggoreng sesuatu? Pernah. Atau melihat ibu kalian menggoreng sesuatu, pernah kan ya? Pernah. Entah menggoreng telur, roti, ikan, dan lain-lain. Nah, di situ terjadi proses secara konduksi, di mana panas dari api berpindah ke teflon dan berpindah ke makanan yang kita masak, sehingga makanan yang kita masak menjadi matang. Bahkan bukan hanya itu, batang besi di sini juga lama-kelamaan menjadi panas. Nah, itu merupakan contoh perpindahan kalor secara konduksi. Selanjutnya, pernahkah kalian merebus air dan tutup pancinya lama-kelamaan juga ikut panas kan ya? Iya. Nah, itu juga terjadi perpindahan kalor secara konduksi dari api ke panci, kemudian ke tutup panci. Proses menyetrika, pasti pernah kan ya kalian menyetrika? Nah, ini juga terjadi proses perpindahan kalor secara konduksi dari elemen panas yang berpindah ke alas setrika, kemudian
kain. Ya, jenis kain. Pernahkah kalian menghidupkan sepeda? Pernah. Lama-kelamaan kalau knalpot sepeda juga akan ikut panas kan ya? Nah, itu terjadi proses perpindahan kolor secara konveksi. Mengaduk koki panas, di mana nanti sepedanya juga ikut panas kan ya? Iya. Nah, itu terjadi proses perpindahan kolor secara konveksi. Yang kedua yaitu proses perpindahan kolor secara konveksi. Perpindahan kolor secara konveksi adalah perpindahan kolor dari satu tempat ke tempat lain bersama dengan gerak partikel-partikel bendanya. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas seperti udara dan angin. Ini merupakan contoh perpindahan kolor secara konveksi. Pernah rebus air kan? Terjadi gerakan naik turun air kan? Nah, itu terjadi proses perpindahan kolor secara konveksi, di mana panas dari api menuju ke air yang paling bawah dan air paling bawah akan ke atas sehingga terjadi gerakan naik turun air. Sama seperti ketika kita merebus kacang hijau, beras, dan juga kedelai. Nah, ada yang tahu ini apa? Balon udara. Pernah lihat kan? Nah, di situ terjadi proses perpindahan kolor secara konveksi. Pengering rambut, pernah lihat? Ini biasanya ada di salon tuh. Ya. Nah, ini terjadi proses perpindahan kolor secara konveksi, di mana kipas angin yang menarik angin dari luar kemudian dikeluarkan kembali sehingga rambut yang awalnya kita basah menjadi kering. Kemudian terjadinya angin darat dan angin laut. Biasanya angin darat ini terjadi pada malam hari, sedangkan angin laut terjadi pada siang hari, di mana sama-sama terjadi pergantian udara. Kemudian asap pada cerebang bergerak. Ada yang pernah lihat? Biasanya terjadi di pabrik-pabrik. Ketiga, perpindahan kolor secara radiasi. Perpindahan kolor secara radiasi merupakan perpindahan kolor dari satu tempat ke tempat lain tanpa memerlukan medium atau zat perantara. Pernahkah kalian menggunakan baju hitam di bawah terik matahari? Terasa panas kan ya daripada memakai baju yang berwarna? Terjadi proses perpindahan kolor secara radiasi dari matahari ke badan kita, di mana makin gelap benda yang terasa panas, makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Makin gelap benda yang terasa dingin, makin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Nah, ini merupakan contoh perpindahan kolor secara radiasi. Es krim yang mencair di bawah terik matahari, pernah lihat kan? Nah, itu terjadi proses perpindahan kolor secara radiasi. Kemudian berdiri di dekat api unggun. Lama-kelamaan badan kita juga akan ikut panas kan ya? Menjemur pakaian di bawah terik matahari. Nah, ini terjadi proses perpindahan kolor secara radiasi dari matahari ke kain. Kemudian menetaskan telur menggunakan sinar lampu. Nah, itu merupakan macam-macam perpindahan kolor yang terdiri dari konveksi dan radiasi. Nah, apakah kalian sudah paham? Paham. Ada yang ditanyakan? Enggak. Ada. Iya, Mas. Apakah peristiwa perpindahan kolor juga terjadi pada hewan, Bu? Terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Oke, jadi perpindahan kolor juga terjadi pada hewan. Contohnya seperti buaya, di mana buaya memanfaatkan radiasi matahari untuk menghangatkan tubuhnya dengan cara membuka mulutnya sehingga dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan
kalian menjadi dua kelompok. Ini kelompok 1 sama masnya, terus ini kelompok 2 ya. Ibu akan membagikan kalian LKS. Silakan perwakilan kelompok maju ke depan. Sudah kan ya? Silahkan kerjakan soal yang ada di dalam LKS. Kemudian setelah itu kita akan melakukan percobaan sederhana tentang proses perpindahan kalor. Silahkan dijawab dulu pertanyaan yang pertama dan kedua. Hai. Mana? Silahkan berdiskusi. Sudah dijawab pertanyaan yang pertama? Sudah. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan sederhana untuk membuktikan hipotesis kalian itu benar apa tidak. Oke, silakan perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil bahannya. Pertanyaan setelah proses percobaan sederhana. Ayo, dimatikan dulu. Selanjutnya sesi berikutnya. konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Sebenarnya proses perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan juga radiasi bisa terjadi dalam satu peristiwa karena perpindahan panas dapat merambat atau berpindah. Oke, itu saja pelajaran hari ini. Untuk minggu depan itu tentang materi
tentang energi. Nah, kalian di rumah membaca referensi ya buat materi minggu depan ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Ayo dipimpin ketua kelasnya. Membaca doa. Mulai. Selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, hari ini kita sudah melakukan proses pembelajaran tentang kalor. Mungkin itu saja materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.